Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siti Khairul Umaroh. Dan saya Weli Artensia Tanani. Kami dari kelompok 5 PAIM ingin menjelaskan makalah kepada antum semuanya tentang ilmu kalam yang berjudul Qadariyah dan Jabariyah. Oke, di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara bahasa Arab. Yang pertama, menurut Abu Lewis dalam Al-Munjidu fil Lughah, Qadariyah dari sulasil mujarrad qadara. Al-qadaru ma yuqaddiruhullahu minal qada'i wa yuhkamu bihi. Yang berarti segala sesuatu yang dipastikan dan ditakdirkan oleh ketentuan dan hukum Allah. Sedangkan menurut Elmansyah, kata Qadariyah berasal dari bahasa Arab, dari kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Secara bahasa Indonesia, menurut Ahmad Amin, Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Sedangkan menurut istilah, menurut Abu Lewis, Al-Qadariyatu hiya qaumun yujahidunal qadara fayaquluna anna kulla abdin min ibadillahi khaliqun li fi'lihi mutamakkinun min amalihi aw tarkihi bi iradatihi. Abu Lewis berpendapat bahwa Qadariyah adalah suatu kaum yang mengingkari takdir dan mengatakan bahwa setiap hamba-hamba Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaannya atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Menurut Elmansyah, secara terminologi, Qadariyah dimaknai sebagai sesuatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Qadariyah dapat dipakai oleh suatu aliran yang memberikan penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Menurut Harun Nasution, Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Yang kedua adalah tokoh-tokoh Qadariyah. Yang pertama adalah Ma'bad al-Juhani. Nama lengkap beliau adalah Ma'bad ibnu Khalid al-Juhani al-Bisri. Ia berasal dari suku Juhaniyah yang tinggal di sekitar kota Madinah di Arab Saudi. Ma'bad al-Juhani adalah seorang lelaki penduduk Basra, keturunan orang Majusi. Dia adalah seorang ahli hadis dan tafsir Al-Quran, tetapi kemudian ia dianggap sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah. Tokoh yang kedua adalah Ghailan ad-Dimashqi. Nama lengkap beliau adalah Ghailan ad-Dimashqi. Dia adalah seorang putra pegawai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia pun dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik karena dia menganut faham Qadariyah. Selanjutnya adalah pemikiran kalam Qadariyah. Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya sendiri. Dan yang kedua, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada seseorang, dia mengerjakan dosa, berarti dosa itu buat dirinya sendiri. Yang kedua yaitu aliran Jabariyah. Pengertian Jabariyah secara bahasa yaitu bahasa Arab. Menurut Abu Lewis dalam Al-Munjidu fil Lughah, Jabariyah berasal dari kata jabaro. Jabarun alal amri alzimuhu bi fi'lihi, yang mengandung arti memaksa atau mengharuskannya melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Elmansyah, kata jabaro berasal dari bahasa Arab yaitu jabaro yang artinya terpaksa. Dalam bahasa Indonesia, menurut Harun Nasution, Jabariyah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semuanya kepada Allah SWT. Nah, jadi
aliran Jabariyah ini mengandung bahwa segala perbuatan manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan aliran Qadariyah. Al-Qadariyah yaitu paham yang menganut tentang melakukan suatu perbuatan atas kehendaknya sendiri. Akan tetapi kalau Qadariyah ini mengandung menganut paham tentang suatu perbuatan manusia itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu istilah. Menurut Elmansyah, istilah Jabariyah dimaknai sebagai suatu aliran atau paham kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa. Perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paham Al-Jabariyah ini dia melakukan segala sesuatu itu dengan secara terpaksa. Nah, dia berpikiran bahwa perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Lewis, Al-Jabariyatu hiya firqatun min firqatil islami yaquluna bil jabari ayyu annal insana la qudratu lahu ala an yaf'ala syai'un aw yatrukuhu bi iradatihi. Abu Lewis berpendapat bahwa Jabariyah adalah setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Jadi, kesimpulan pemakalah Jabariyah dimaknai sebagai suatu aliran paham kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa. Perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh Al-Jabariyah. Yang pertama yakni Ja'ad bin Dirham. Nama lengkap beliau adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Pendapat dari Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa Ja'ad bin Dirham berasal dari Khurasan, Persia. Dia adalah gemblong ahli bid'ah. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, melainkan makhluk. Dia pencetus bid'ah tahlil, penafsiran sifat-sifat Allah. Dia adalah guru Jaham bin Sofwan, yang padanya dinisabkan sebuah kelompok menyesatkan, Jahmiyah. Ja'ad adalah mantan budak maula dari Suaid bin Gafiyah bin Ausajah al-Juf'i. Sebagaimana dituturkan oleh Al-Sam'ani, Al-Zabidi dan Ibnu Atsir, Al-Ja'ad bin Dirham adalah seorang guru dari dinasti Umayyah, khalifah terakhir Marwan, dan gambaran sebagai Dahri dan Zin. Nah, jadi Ja'ad bin Dirham ini adalah gemblong ahli bid'ah. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, melainkan makhluk. Nah, jadi Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Nah, dia menganut paham bid'ah, jadi membuat paham yang baru. Selanjutnya yaitu Husain bin Muhammad An-Najjar. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Husain bin Muhammad An-Najjar. Ia hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid sejak 198 Hijriyah hingga 218 Hijriyah. Ia adalah murid dari seorang guru ulama Mu'tazilah bernama Bashar al-Marisi, dan An-Najjar pada awalnya adalah tokoh Mu'tazilah yang paling banyak menggunakan rasio. Para pengikutnya dikenal dengan sebutan An-Najjariyah atau Husainiyah. An-Najjar termasuk penganut Jabariyah moderat. Pemikirannya terkadang dekat dengan Mu'tazilah. Jaham bin Safwan. Nama lengkap beliau adalah Jaham bin Safwan. Ia dilahirkan di Kufiyah, tapi menetap di Khurasan di Tirmidh. Tahun lahirnya tidak diketahui, tetapi mungkin ia lahir di abad pertama. Dia belajar di bawah asuhan Al-Ja'ad bin Dirham, seorang sekretarian dari Harrah Suriah. Ia adalah seorang teolog Islam yang kontroversial yang melekat dirinya dengan Harith bin Suraij, seorang pemberontak di Khurasan menjelang akhir periode Umayyah, dan dihukum mati di tahun 128 Hijriyah oleh Salim bin Ahwaz. Pemikiran kalam Jabariyah. Menurut analisa Lailatul Maskhurah, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekstrim dan moderat.
Jabariyah ekstrim diawali oleh Jahan bin Safwan, sedangkan Jabariyah moderat diwakili oleh Husain bin Muhammad al-Najjar. Di antara pendapat-pendapat Jabariyah, Najariyah adalah yang pertama, yaitu pendapat dengan Mu'tazilah yang menolak adanya sifat baginya. Pemuka Jabariyah moderat An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najariyah atau Al-Husainiyah. Yaitu menurut paham mereka, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Arsy. Jadi, Tuhan itu menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia itu mengambil bagian atau mengambil peran utama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Nah, habis itu selanjutnya, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Ja'ad bin Dirham adalah seorang maulana Bani Hakim tinggal di Damaskus. Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Nah, jadi yang pertama yaitu Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, jadi pemikiran Ja'ad bin Dirham ini, Al-Quran itu adalah makhluk, seolah-olah Al-Quran itu adalah makhluk hidup. Nah, jadi dia ini menganut paham bid'ah, yaitu paham baru. Oleh karena itu, paham ini sangat melenceng sebenarnya. Nah, dan selanjutnya, Jaham bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Dengan menganut pahamnya yaitu manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Jadi manusia itu tidak memiliki pilihan dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pemuka Jabariyah ekstrim yaitu Jaham bin Abu Sofwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Sofwan. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Jadi manusia itu tidak memiliki pilihan dalam melakukan segala perbuatan, tidak memiliki daya. Nah, yang kedua yaitu surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Tuhan. Paham ini berpendapat bahwa surga itu tidak kekal. Padahal surga itu yang sebenarnya adalah kekal bagi orang-orang yang melakukan amal soleh suatu kebajikan. Neraka pun begitu. Nah, jadi surga, neraka, dan Allah itu kekal abadi selamanya. Oke teman-teman semuanya, jadi dari pembahasan di atas kita mempunyai kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik aliran Qadariyah maupun Jabariyah nampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan, sekalipun mereka sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran. Di situ Qadariyah berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Sedangkan Jabariyah menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula qada dan qadar Tuhan. Hal ini memperlihatkan betapa terbukanya kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam Islam. Namun, sekarang ini, pendapat mana yang lebih baik tidaklah bisa dinilai sekarang. Penilaian yang sesungguhnya akan diberikan oleh Tuhan di akhirat nanti. Penilaian baik atau tidaknya suatu pendapat dalam pandangan manusia mungkin bisa dilakukan dengan mencoba menghubungkan pendapat tersebut dengan peristiwa yang berkembang dalam sejarah. Pendapat yang baik adalah apabila ia berlaku di masyarakat dan dapat bertahan dalam kehidupan manusia. Saran untuk mahasiswa: sebagai mahasiswa, kalian harus mempelajari mana aliran yang benar dan mana aliran yang salah, karena kalian semua adalah penentu masa depan umat Islam ini. Semoga pembahasan yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk pembaca. Kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari antum semuanya yang membaca makalah ini, yang dapat membangun rasa untuk berpikir positif agar makalah ini
bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kami juga mempunyai saran untuk kampus kami yang tercinta IAIN Ponorogo. Untuk kampus IAIN Ponorogo, sebisa mungkin berikan aliran yang benar-benar baik kepada mahasiswa yang ada di dalam situ, yang berada di dalam kampus tersebut, yang belajar di kampus tersebut. Biasanya, mahasiswa itu mengetahui hal-hal tersebut dari tempat di mana ia belajar. Dan kami harapkan makalah ini diharapkan untuk bisa memperluas wawasan mengenai firqah-firqah dalam Islam, khususnya golongan Qadariyah dan Jabariyah. Semoga dengan adanya makalah ini, pembaca dapat memahami golongan tersebut dan kampus bisa menjadi sebaik-baik tempat untuk memperluas ilmu pengetahuan dan belajar dalam mendalami hal agama. Mungkin cukup sekian dari kami pembahasan makalah mengenai ilmu kalam al-Jabariyah dan Qadariyah. Jika ada kesalahan dalam penulisan kata atau pembahasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kami juga masih sama-sama belajar gitu. Jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.